Novel ringan baca light novel bahasa Indonesia. Binaraga Kuno Chapter 612 Bahasa Indonesia by Nita tanggal 8 Februari tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previews semua chapter next A plus A Dark Mode of Perbaikan Kata. Bab 612 Seni Istana 9, Langkah 9 Benua, menyusut satu kaki menjadi 1 inci. King Sui mengambil batu giok ungu. Kotorannya mulai dibersihkan setelah dia mulai meleburnya menjadi cairan. Dia kemudian menambahkan liontin 9 istana yang marah dan menciumnya dengan api primordial. King Sui tidak hanya perlu mencium, tetapi dia juga perlu menggunakan batu giok ungu sebagai pengganti bahan di bagian liontin 9 istana yang rusak. Syukurlah sidik jari itu tidak penting. Jika tidak, dengan pemahaman King Sui tentang seni 9 istana, akan sulit baginya untuk memperbaikinya. Giok ungu perlahan meleleh ke permukaan liontin 9 istana, dan bagian yang rusak perlahan pulih di bawah pekerjaan King Sui. Prosesnya sangat lambat. Sebuah suara lembut terdengar, yang seperti gesekan dari menempatkan bagian-bagian yang tidak cocok bersama-sama. King Sui menghela nafas panjang. Dia merasa sangat senang melihat liontin 9 istana dengan penampilan yang benar-benar baru. King Sui kemudian mengeluarkan palu kecil yang dia tempa secara khusus dengan logam yang menyala. Ini adalah apa yang dia miliki untuk menempa barang-barang kecil atau memasang batu mulia, dan ini adalah salah satu dari kesempatan itu. Palu kecil itu berwarna merah menyala, itu dari elemen api. Ketika King Sui memalsukan ini saat itu, dia memperhatikan bahwa itu hanya memiliki satu atribut, yaitu meningkatkan kemampuan menempa seseorang sebesar 10%. 10% cukup banyak, jadi King Sui sangat puas. Di bidang penempaan, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa dengan mudah mencari bahan, dan dia bisa melatih penguasaannya karena dia punya waktu. Jadi untuk saat ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tingkat keberhasilan dan kualitas item yang dia tempa. Peningkatan 10% dalam kemampuan menempa juga termasuk memperkuat efek pada item yang ditempa dan peningkatan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Palu kecil yang berapi-api terus-menerus mengetuk liontin 9 istana, yang sekarang berwarna ungu. King Sui secara bertahap merasa prosesnya menjadi cukup lancar, seolah-olah itu hanya beberapa api yang menyala seperti yang diinginkannya. Ding! Suara renyah disertai dengan munculnya sinar ungu yang menyilaukan menyebabkan King Sui perlu menyipitkan matanya. Dia kemudian melihat liontin 9 istana yang berhasil ditempa. Ia seperti terbangun dari mimpi indah. Warna ungu melamun terasa hangat seperti batu giok. Penampilannya tidak hanya cantik, tetapi juga membawa sedikit keanggunan. Cahaya redup dan aura spiritual yang dipancarkannya sangat kuat. Namun, cahaya itu secara bertahap diserap kembali. Itu tidak akan muncul kecuali dia menyalurkan ki dari Xiantian. Teknik penglihatan surgawi. 9 istana liontin, 9 istana memiliki banyak misteri tersembunyi dan dapat melewati semua bencana. Valet Jade mengandung perlindungan dari roh jahat. Orang yang memakainya akan meningkatkan pertahanan fisik, energi roh, dan daya tahan tubuhnya sebesar 50%. Ini memiliki efek menghilangkan dan mempercantik racun. Teknik pertempuran bertahan, seni 9 istana. Seni 9 istana, menyalurkan ki dari Xiantian melalui metode yang ditentukan oleh seni 9 istana untuk sementara dapat meningkatkan pertahanan keseluruhan seseorang hingga 2 kali lipat dan dipertahankan selama 1 jam. Dapat digunakan sekali sehari dan tidak dapat digunakan bersamaan dengan item lain dengan efek serupa. Metode sirkulasi 9 seni istana, kuat. King Sui melihatnya dengan linglung, ini barang bagus. King Sui membelainya dengan penuh kasih dan merasa sedikit canggung karena dia, seorang pria, memegang dan melihat liontin 9 istana ungu yang indah ini. Dia meletakkannya dan mengalihkan pandangannya ke Nine Continent Boots. Sepatu 9 benua tampak jauh lebih bagus daripada liontin 9 istana sebelum ditempa. Hanya saja sekarang tampak seperti sepotong sampah dibandingkan. Namun, King Sui tahu bahwa sepatu 9 benua ini tidak kalah dengan liontin 9 istana. Itu hanya bisa lebih unggul. King Sui lebih menyukai sepatu bot ini. Yang sebelumnya sudah selesai, itu tidak akan mampu menahan ki dari teknik penguatan kuno, yang berada di lapisan surgawi ke-6. Adapun yang bisa dia gunakan, dia hanya tersisa dengan Shirt of the Moon Silkworm, Valet Gold Divine Shield, dan Big Dipper Sword. Sekarang, ada juga liontin 9 istana. Namun, King Sui belum memutuskan untuk memberikannya kepada siapa. Dia sekarang sangat berharap terhadap Nine Continent Boots ini. Itu karena ada 9 benua dalam namanya. Peleburan dan pemurnian, King Sui tidak menambahkan batu giok ungu kali ini, tetapi hanya memurnikannya. Ada beberapa kerusakan pada liontin 9 istana sebelumnya, sehingga King Sui terpaksa menambahkan beberapa batu giok ungu.
Meskipun, abu-abu yang tampak megah dan pedesaan itu juga merupakan warna yang cukup rapi. Tapi sekarang, sepatu 9 benua perlahan berubah menjadi warna abu-abu keperakan paling murni, sehingga King Sui tidak akan menambahkan warna lain. Tungku peleburan. King Sui menggunakan sense spiritualnya untuk merasakan transformasi sepatu 9 benua. Baru setelah peleburan, King Sui menyadari bahwa struktur internalnya sangat kompleks. Syukurlah tidak ada kerusakan. Namun, King Sui masih mencoba yang terbaik untuk mengingat struktur internal. Dia sekarang hampir tidak bisa berpura-pura mampu menyimpan informasi apapun yang dia lihat. Selain itu, dia juga sangat cerah. King Sui memutuskan untuk mengingatnya untuk saat ini dan hanya mempelajarinya lebih detail kapanpun dia bebas. Kerangka sepatu 9 benua ini terbuat dari jenis logam khusus, yang belum pernah dilihat King Sui sebelumnya. Dia merasa bagian luarnya terbuat dari sesuatu seperti kulit binatang, urat atau tulang, tapi dia tidak yakin. King Sui baru tahu bahwa itu sangat berharga dari aura spiritualnya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di Liontin 9 istana kali ini. Dia hanya bisa mendengar suara gesekan yang familiar itu setelah sekitar setengah hari, dia kemudian mulai meredamnya. King Sui semakin akrab saat dia melakukan ini. Yang paling penting, itu adalah semacam mentalitas damai. Palu merah terus mendarat menciptakan suara renyah satu demi satu. King Sui berpikiran sangat jernih kali ini dan juga ingat berapa kali dia memukul, itu total 5.328 kali. King Sui tahu bahwa ini adalah jumlah tertinggi yang dia pukul, jadi dia sangat bersemangat. Melihat Nine Continent Boots yang tampak megah dan pedesaan, dia merasa bahwa penampilannya yang indah adalah jenis keindahan lain dalam dirinya sendiri. Itu menarik perhatian sama rata. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi pada sepatu 9 benua. Baru sekarang King Sui merasa sedikit bersemangat. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat nama-nama dari Nine Palace Pendant dan Nine Continent Boots. Tingkat kerusakan dan efeknya tidak diketahui. Namun, mereka sepenuhnya dipulihkan di bawah seni penempaan bergradasi 4 warna King Sui. King Sui telah tampil dengan sangat baik dan bahkan berhasil melampaui lebih dari 5.000 palu. Kata-kata yang masuk ke matanya adalah, 9 sepatu bot benua. Dia terus membaca. Itu ditempa dari fragmen astral dan binatang buas yang fantastis di dunia 9 benua. Itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Meningkatkan kecepatan dengan faktor 2 dan mengurangi konsumsi energi hingga setengahnya. Orang-orang dari tingkat kaisar bela diri atau lebih rendah akan merasa sulit untuk merusaknya sedikitpun. Itu juga memiliki keterampilan pertempuran tambahan yang disebut 9 langkah benua. Nine Continent Steps, mengaktifkan Nine Continent Boots dan Nine Continent Steps akan membuat pengguna melakukan perjalanan 100.000 li secara instan. Saat ini pada tingkat dasar pertama dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Prasyarat, tingkat Martial Saint. Untuk muncul seketika 100.000 li jauhnya, King Sui melakukan perhitungan singkat tentang ini. Burung api sekarang dapat melakukan perjalanan sekitar 2 kali kecepatan suara, yang hanya akan mampu melakukan perjalanan 116.000 li setelah perjalanan sehari penuh tanpa istirahat. Hanya satu penggunaan dari 9 langkah benua akan menghabiskan 1 hari perjalanan dengan burung api. Sangat disayangkan bahwa itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Ini sudah sangat sesat. Kemampuan yang telah dia dapatkan adalah menggandakan kecepatannya dan mengurangi penipisan energinya hingga setengahnya, yang keduanya dianggap sangat kuat. Ketika praktisi seni bela diri telah menunjukkan kecepatan penuh mereka, jumlah energi yang mereka konsumsi akan menjadi 2 kali atau bahkan beberapa kali lebih banyak dari yang biasanya mereka gunakan. Ini terutama terjadi jika mereka melarikan diri atau melepaskan ledakan tiba-tiba. Oleh karena itu, penipisan energi mereka berkurang setengahnya dianggap sebagai prestasi yang menantang surga. Di dunia 9 benua, kecepatan dianggap yang paling sulit untuk ditingkatkan, bahkan lebih penting daripada kekuatan. Memiliki kecepatan sama dengan memiliki kekuatan. Jika seseorang memiliki kecepatan yang cukup, mereka akan dapat mengendalikan pertempuran, dan dapat memilih untuk menyerang atau bertahan dengan lebih mudah. Lalu ada 9 langkah benua, yang saat ini hanya berada di tingkat pertama. Ini berarti levelnya dapat ditingkatkan dan efeknya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya adalah harta karun, tetapi sangat disayangkan bahwa Liontin 9 istana bertentangan dengan pedang biduk. Meskipun mereka dapat dilengkapi secara bersamaan, mereka tidak dapat digunakan pada waktu yang sama. King Sui mengenakan sepatu 9 benua. Dia melihat sepatu bot itu cocok dengan Shirt of the Moon Silkworm yang dia kenakan. Ketika dia memakainya, dia bisa merasakan efek pendinginan samar memasuki kakinya. Rasanya sangat nyaman dan ringan. Dia mengangkat kakinya, tetapi tidak ada reaksi. King Sui mencoba lagi,
tetapi dengan sengaja menyalurkan sedikit ki dari teknik penguatan kuno ke dalamnya. Dengan hanya goyangan, dia sudah bergerak beberapa langkah ke depan. King Sui tercengang. Hal yang sama terjadi ketika dia mencoba mengangkat kakinya lagi. King Sui berusaha meningkatkan aliran ki teknik penguatan kuno sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia meluncur di udara di dalam alam valet jade immortal. Menyusut satu kaki menjadi 1 inci. Ketika aliran ki teknik penguatan kuno mencapai tingkat tertentu, itu benar-benar membawa efek menyusut satu kaki menjadi 1 inci. Sepatu 9 benua dimaksudkan untuk melakukan perjalanan melintasi 9 benua, tetapi sangat disayangkan bahwa kecepatannya masih belum mencapai itu saat ini. Namun, memiliki 9 langkah benua, masih membuat King Sui cukup senang. Dia akan dapat melakukan perjalanan 2 hari hanya dalam 1 hari, menghemat 2 kali waktu. Di masa depan, jika 9 langkah benua bisa naik level, dia mungkin bisa melewati jutaan li setiap kali, memungkinkan dia untuk bergerak melintasi 9 benua dengan mudah. Namun, itu semua hanya omong kosong, King Sui tidak terlalu percaya bahwa itu mungkin. Jika ya, bukankah itu akan sama dengan Shrinking Ruler yang legendaris itu? Dia bertanya-tanya apakah mungkin membawa orang bersamanya ketika dia menggunakan 9 langkah benua. King Sui memutuskan untuk mengujinya ketika dia punya waktu. Memikirkan bagaimana seseorang harus berada di level Martial Saint sebelum dapat digunakan, King Sui merasa bahwa itu karena kecepatan yang dialami seseorang ketika 9 langkah benua digunakan. Mungkin akan terlalu sulit bagi mereka yang berada di bawah Martial Saint untuk menahan perlawanan. Setelah berhenti, King Sui beristirahat untuk berjalan santai di sekitar alam valet jade immortal dan makan. Sekarang, sup ikan King Sui akan dibuat menggunakan ikan trout pelangi. Ada terlalu banyak itu. Tidak hanya King Sui, tetapi bahkan binatang guntur, burung api, dan gajah raksasa berlian bisa memakannya juga. Gajah berlian raksasa tidak makan setiap hari, ia akan makan sekitar seminggu sekali meskipun telah tumbuh cukup besar. Itu akan memakan sekitar 50 ikan hitam, yang panjangnya sekitar 1 kaki, dan juga 50 ikan trout pelangi. Meskipun Crystal Lion kecil, ia sangat fleksibel di dalam air. Itu akan beristirahat di sisi ketika lelah. Bagaimanapun, King Sui tidak akan membiarkan binatang lain, yang mungkin bisa memakannya, untuk melakukannya. Bilah rumput kecil yang seperti nyala api itu kembali tumbuh lebih tinggi sejak terakhir kali King Sui melihatnya, yang beberapa waktu lalu. Tingginya sekarang 5 inci, dan rumput merah tampak seolah-olah penuh vitalitas. Dia hanya tidak tahu apa itu. King Sui mengumpulkan barang-barang dari alam valet jade immortal sekali lagi. Melihat barang-barang yang telah terakumulasi menjadi tumpukan, King Sui merasa sangat nyaman. Bahkan jika dia membagikan semuanya dengan teman dan keluarganya, dia masih memiliki cukup uang untuk digunakan untuk alkimianya. Penyu obat emas sekarang sudah berusia lebih dari 6.500 tahun, kerang 1000 tahun sekarang berusia 2.500 tahun, dan daging emas Lingzi telah tumbuh dari 5.000 tahun menjadi 6.500 tahun. 1000 tahun lebih berarti perbedaan besar dalam ramuan obat dan item spiritual. Setiap 1000 tahun akan menjadi level tambahan. Ramuan obat lain di alam valet jade immortal juga semuanya 1.500 tahun. King Sui sangat senang melihat ini. Keesokan paginya, King Sui bangun untuk latihan paginya seperti biasa. Baik King Sui dan Di Chen tinggal di halaman independen yang terletak dekat dengan Nyonya Duanmu dan Duanmu Lingsuang. Hanya ada King Sui dan Di Chen di halaman kecil dan tenang. Kali ini, mereka berdua tidak tinggal di lantai yang berbeda. Tempat tinggal di sini adalah paviliun 2 lantai yang tampak elegan dengan aula utama di tingkat pertama dan kamar tidur di tingkat kedua. Karena itu, kamar mereka bersebelahan. Bunga-bunga mulai bermekaran selama musim semi yang hangat ketika tahun baru dimulai. King Sui menghadapi matahari pagi yang terbit saat dia berlatih Tai Chi-nya. Dia merasa bahwa energi alam dalam tubuhnya meningkat dengan sangat cepat. Energi alam yang belum mencapai terobosan untuk sementara waktu, sekarang mulai menunjukkan beberapa tanda. King Sui memfokuskan pikirannya saat dia secara bertahap berlatih setiap gerakan Tai Chi. Di Chen keluar beberapa saat kemudian. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum. King Sui memutuskan untuk berhenti, karena latihannya untuk hari itu telah selesai. Dia dengan santai menyapanya ketika dia mengingat Liontin 9 istana itu. AST 613 pikiran yang tidak dapat dipahami King Sui berniat memberikannya kepada Huoyun Liu Li pada awalnya, tetapi item ini memiliki dampak yang lebih kuat pada seseorang yang berada di level Martial Saint. Di antara orang-orang di sekitarnya, Di Chen lebih kuat. Selain itu, dia berada di puncak terobosan ke tingkat Martial Saint, sehingga King Sui sedang menunggu hal itu terjadi.
Huoyun Liuli menyukai warna ungu. Dia bisa menggunakan giok ungu untuk menempa beberapa aksesoris untuknya. Ketika seni penempaan kunonya sekali lagi mencapai terobosan, King Sui berencana untuk menempa beberapa baju besi dan aksesori yang telah dia buat cukup lama. Aku memberimu sesuatu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan liontin 9 istana. Ini harus menjadi kedua kalinya dia memberinya sesuatu. Pertama kali adalah Silver Moon Wolf Rings dari Wolf King Hall, yang telah dia kenakan selama ini. Mendengar kata-kata King Sui, Di Chen melihat liontin 9 istana yang dipegangnya. Itu adalah liontin yang indah dan megah. Dia memandang King Sui, bingung, seolah-olah dia bertanya mengapa dia memberikannya padanya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? King Sui tersenyum dan menatap Di Chen yang sedikit linglung. Mengapa kamu berpikir untuk memberiku aksesori hari ini? Saya sudah membeli beberapa potong kemarin. Di Chen pasti berpikir bahwa King Sui secara khusus membelikan liontin itu untuknya. Kami adalah suami dan istri, bukankah sangat normal bagiku untuk memberimu hadiah? Haruskah aku memakaikannya untukmu? King Sui tersenyum padanya. Saat ini, King Sui agak bisa merasa nyaman, tetapi masih agak tidak nyaman baginya untuk mengucapkan kata-kata yang begitu intim padanya. Di Chen tidak membantah apa yang dikatakan King Sui dan menerima liontin 9 istana dari King Sui. Meskipun dia tampak sangat tenang, pikirannya tidak sebanyak itu. Kedua kali dia menerima hadiahnya, perasaannya sangat ekstrim. Ketika dia memberinya, anting serigala perak bulan, dia hanya memiliki 1 hari lagi dalam hidupnya. Meski begitu, dia masih tidak lupa bahwa dia seharusnya memberinya sepasang anting-anting. Saat itu, hatinya seolah ditusuk dengan keras. Mungkin saat itulah dia benar-benar memasuki hatinya. Meskipun dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadapnya, dia tahu bahwa dia tidak akan melupakannya dalam hidup ini. Namun, dia masih tidak bisa membiarkan dirinya pergi sebelum dia. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup dan membutuhkannya untuk memberinya dorongan tambahan untuk membuatnya dewasa dengan cepat. Ketika saat itu tiba, mungkin dia akan menganggapnya lucu. Setelah memakainya, mata dalam Di Chen sekarang dipenuhi dengan keheranan. Itu karena dia bisa merasakan efek dari liontin 9 istana ini. Perasaan kemampuannya meningkat sangat baik, terutama di bidang energi rohnya. Chen petik terbalik aku akan memberimu teknik sirkulasi seni 9 istana. Anda bisa mencobanya nanti. King Sui menjalani teknik pertempuran, seni istana 9, yang datang dengan liontin 9 istana, dengan Di Chen sekali. Setelah itu dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya bisa digunakan ketika dia mengenakan liontin 9 istana. Dengan bakat Di Chen, dia mengambilnya dengan sangat cepat. Saat dia menggunakannya, liontin 9 istana di depan dadanya memancarkan cahaya ungu samar. Ketika dia melihat King Sui, matanya tampak sangat melamun. Sama seperti mereka berdua terkunci dalam pandangan satu sama lain, Duan Mu Ling Xuang masuk. Dia hanya bisa melihat tampilan belakang Di Chen, tapi dia melihat tatapan tersenyum King Sui ketika dia melihat Di Chen. Tatapan itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan, membuatnya merasa sedikit iri. Pada saat itu, dia memiliki perasaan yang aneh. Itu bukan rasa sakit, tapi sesuatu di sepanjang garis pengap. King Sui secara alami melihat Duan Mu Ling Xuang. Dia dengan santai berbicara, Nona Duan Mu, kamu di sini. Duan Mu Ling Xuang, yang biasanya tidak terlalu memikirkannya, sekarang merasa bahwa alamat Nona Duan Mu sangat tidak nyaman. Itu bahkan tidak terdengar lebih baik daripada ketika dia dipanggil wanita saat mereka berada di Gunung Flowerfurt. Dari muda sampai sekarang, pria yang paling dekat dengannya adalah ayahnya. Namun, dia sudah lama meninggalkannya. Sejak saat itu, dia tidak mau menerima perhatian dan hadiah pria manapun. Ini bertahan sampai dia berada di Gunung Flowerfurt, ketika dia dipaksa untuk menerima semua yang diberikan kepadanya oleh King Sui. Untuk seorang wanita, bahkan yang dingin, begitu hatinya sedikit terbuka oleh seorang pria, bahkan jika itu hanya selisih 1 menit, dia pasti akan jatuh. Duan Mu Ling Xuang tahu bahwa dia seharusnya tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar pada saat ini. Namun, ketika dia mengingat beberapa hari yang lalu di Gunung Flowerfurt, pemikiran tentang waktu yang dia habiskan bersama dengan King Sui, sekarang membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang tampaknya sangat penting. Ayo kita makan, semuanya sudah siap. Duan Mu Ling Xuang naik untuk memegang tangan Di Chen saat dia melihat ke King Sui dan berkata. Saat itulah Duan Mu Ling Xuang melihat liontin 9 istana di dada Di Chen. Setelah terbangun dari pingsannya yang singkat, dia pergi ke aula bersama Di Chen dan King Sui untuk makan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan detak jantungnya. Dia merasa sedikit cemas dan sedikit bingung. Ketika mereka sedang makan,
King Sui memperhatikan bahwa Duan Mu Ling Xuang bukanlah dirinya sendiri. Dia terus melihat ke arah liontin 9 istana yang dikenakan Di Chen, dan kemudian sesekali ke King Sui. King Sui sangat lambat dalam hal cinta dan cenderung sangat pasif hampir sepanjang waktu. Meskipun dia melihat bagaimana Duan Mu Ling Xuang tampaknya sangat tertarik dengan liontin itu, dia tidak memiliki satu pun untuk diberikan padanya. Selama waktu ini, dia telah menghabiskan banyak waktu bersama dengan Di Chen, dan sekarang dia telah memberi Di Chen hadiah, dia juga memperhatikannya. Tapi sekarang, jika dia memberinya semacam aksesori, itu tidak akan sebaik yang dia berikan pada Di Chen, yang mungkin akan membuat Duan Mu Ling Xuang semakin tidak bahagia. Akhirnya, King Sui memutuskan untuk memberinya pelet kecantikan. Sudah menjadi sifat alami wanita untuk mencintai kecantikan, tanpa memandang usia mereka atau apakah mereka cantik atau jelek. Tidak ada wanita yang keberatan menjadi sedikit lebih cantik. Nyonya, Nona Duan Mu, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada kalian berdua. Aku harap penampilan cantik kalian berdua akan bertahan lama dan kalian akan selalu terlihat awet muda. King Sui menempatkan 2 botol pelet kecantikan di depan Nyonya Duan Mu dan Duan Mu Ling Xuang. Ini, Nyonya Duan Mu tersenyum dan menatap King Sui. Pelet kecantikan, itu dapat mempertahankan masa muda seseorang selama 30 tahun serta meningkatkan kultivasi seseorang sedikit. King Sui menjelaskan efek pelet kecantikan. Saya lupa bahwa Anda adalah seorang alkemis yang luar biasa. Saya tidak bisa menahan diri dari hal-hal baik seperti itu. Aku akan menerimanya kalau begitu. Nyonya Duan Mu tersenyum dan berkata. Duan Mu Ling Xuang mengambilnya juga, seolah-olah dia telah mengambil keputusan setelah banyak usaha. Tanpa sadar, King Sui telah tinggal di kediaman Duan Mu selama sebulan dan secara bertahap menjadi akrab dengan tempat itu. Klan Duan Mu kota Duan Mu tidak diragukan lagi adalah klan terkuat. Selain klan Duan Mu, ada juga beberapa klan dan sekte terkemuka lainnya. Namun, mereka bukan tandingan klan Duan Mu. Mereka masing-masing adalah klan Jin, sekte pedang, klan Xiao, klan Chen, dan klan Dongguo. Klan Jin dianggap sebagai klan terkuat di kota Duan Mu setelah klan Duan Mu. Itu adalah milik klan Jin Sang, orang yang dia temui sebelumnya. Sekte pedang adalah sekte kecil yang tampak sangat misterius. Banyak orang, termasuk Duan Mu Ling Xuang, tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi Nyonya Duan Mu telah mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat masalah di sekte pedang. Meskipun Nyonya Duan Mu telah memperingatkan mereka agar tidak menyebabkan masalah di banyak tempat, Duan Mu Ling Xuang merasa bahwa itu sedikit berbeda ketika dia membahas sekte pedang. Lebih penting lagi, selama hari-hari ini, King Sui memperhatikan bahwa orang-orang dari sekte pedang semuanya memiliki profil yang sangat rendah dan bahkan sulit untuk menemukan siapapun dari mereka. Itu adalah klan Jin, klan Xiao, klan Chen dan klan Dongguo yang lebih aktif. Klan Duan Mu kuat, sekte pedang tidak menonjol, dan 4 klan lainnya juga bersama-sama menguasai setengah kota Duan Mu. Tentu saja, di permukaan, semua orang tampak seperti berhubungan baik. King Sui, ayo pergi ke sana untuk melihatnya. Hari ini, Di Chen dan King Sui sedang berjalan-jalan santai di luar. Kali ini, Duan Mu Ling Xuang memiliki sesuatu untuk diperhatikan dan karenanya tidak bergabung dengan mereka. King Sui mengikuti pandangan Di Chen dan melihat banyak orang berkumpul. Itu adalah arena pertempuran di jalanan. Namun, itu tampak luar biasa hidup. Arena pertempuran jalanan seperti itu biasa terlihat sejak seni bela diri berlaku di dunia ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak, banyak orang pertama-tama akan bertanding di arena. Karena populasinya sangat besar, selalu ada pertempuran di arena jalanan. Di sebelah mereka, akan ada orang-orang yang mendirikan kios judi untuk menghidupkan suasana. Dan tidak peduli apakah bankir menang atau kalah, pihak yang kalah akan memberikan 30% dari keuntungan kepada pemenang pertempuran. Orang-orang yang akan bersaing di arena seperti itu cenderung berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi terkadang ada juga beberapa tantangan yang sangat kuat, meskipun sangat sedikit. Saat ini, ada seorang pemuda bertubuh tinggi dan berotot melawan seorang pemuda kurus. Keduanya bertarung dengan tangan kosong. Pemuda berpenampilan tinggi dan berotot itu memiliki tinggi hampir 2 meter dan bertubuh mirip kera. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kekuatan yang kuat dan kuat akan menghasilkan serangkaian ledakan. Tubuh bagian bawahnya sangat terlatih, dan setiap langkah yang dia ambil sangat stabil, menyebabkan banyak orang dari kerumunan bersorak untuknya. Sebagai perbandingan, pemuda kurus itu sekitar 1 kepala lebih pendek, dan sosoknya hanya sekitar setengah ukuran lawannya. Dia tampak sedikit lemah, tetapi mampu menghindari tinju lawannya setiap saat. Datang dan pasang taruhanmu. Taruhan minimum adalah 100 liang,
dan tidak ada batas atas. Warung judi ini dikelola oleh klan Dongguo, dan integritas kami terjamin. Peluang untuk yang gemuk adalah 1:1,12, dan peluang untuk yang kurus adalah 1:2. Dongguosi, apakah kamu tahu hal lain selain berlari? Banyak orang dari kerumunan berteriak. Pada saat itu, King Sui dan Di Chen sama-sama bergabung dengan kerumunan. Adegan itu sangat hidup, dan suasananya mendidih darah. 15 menit berlalu. King Sui merasa bahwa keduanya di arena hanya bertengkar. Yang bertubuh besar menyerang tanpa henti. Sementara, di sisi lain, si kurus bernama Dongguosi hanya menghindar dan bolak-balik, sesekali menyerang titik lemah si gendut dengan kuat dan kejam, memaksanya mundur dan menyebabkan dia berteriak dengan marah sebelum meluncurkan seri lainnya. Dari serangan maniak. Chen petik terbalik menurutmu siapa yang akan memenangkan ini? King Sui melihat ke arah Di Chen, dia tersenyum dan bertanya pada Di Chen. Pemuda kurus di arena itu seperti perahu yang melintas di lautan luas, muncul seolah-olah dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja di tengah serangan lawannya. Pria kurus akan menang. Di Chen melihatnya lalu tersenyum dan berkata. Sebenarnya, pria kurus tidak bisa menang, tapi dia tetap harus menang pada akhirnya. King Sui tersenyum dan berkata. Mengapa? Di Chen memandang King Sui, jelas tidak mengerti apa artinya ini. Lihat ke sana. King Sui menunjuk ke sebuah kios judi. Di Chen menoleh, lalu melihat kembali ke King Sui, maksudmu semuanya dicurangi oleh klan Dongguo. Datang dan pasang taruhanmu. Taruhan minimum adalah 100 liang, dan tidak ada batas atas. Warung judi ini dikelola oleh klan Dongguo, dan integritas kami terjamin. Peluang untuk yang gemuk adalah 1:1,12, dan peluang untuk yang kurus adalah 1:2. Lihat itu. Meskipun pembayaran bagi mereka yang bertaruh pada pria kurus tinggi, kebanyakan orang akan memilih untuk bertaruh pada pria gemuk. Setelah mengatakan itu, King Sui menembakkan batu kecil di tangannya. Puff! Tepat saat pria kurus itu menghindari pukulan masuk dari si gemuk, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi mati rasa di mana-mana saat kepalan besar mendarat di kepalanya. Dongguosi, yang baru saja sadar kembali, benar-benar pingsan. Si gemuk menatap Dongguosi dengan linglung. Meskipun dia telah menang, dia tidak merasa senang sedikit pun. Namun, kerumunan menjadi liar. Akhirnya menang satu, saya masih berpikir bahwa klan Dongguo sedang memanipulasi ini, menawarkan tingkat pembayaran yang begitu tinggi tetapi hal yang tidak terduga telah terjadi. Klan Dongguo harus membayar sejumlah uang yang cukup besar. Aku salah, aku seharusnya tidak meragukan klan Dongguo. Jika orang-orang dari klan Dongguo mendengar ini, mereka mungkin tidak akan tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tiba-tiba, King Sui merasakan aura kuat dari seorang ahli dan perlahan berbalik. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an, menatap King Sui dengan dingin. King Sui terkejut, tetapi dia melihat orang tua jangkung ini tanpa mengubah ekspresinya. Secara bersamaan, dia menarik Di Chen di belakangnya. Nak, meskipun kamu melakukannya secara diam-diam, mata orang tua ini belum kabur. Apakah Anda tahu betapa bodohnya Anda karena melakukannya? Petik 2. King Sui tersenyum. Orang tua itu tidak memiliki bukti apapun dan karenanya tidak berbicara dengan suara keras karena tidak ada yang bisa dia lakukan jika King Sui menyangkalnya. Itu hanya akan membuat klan Dongguo tampak seolah-olah mereka menindas orang lain. Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. King Sui menatap lelaki tua itu dengan tatapan bingung, tapi suaranya cukup keras. AST 614 klan Dongguo, energi alam tingkat 4. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. King Sui memandang orang tua itu, bingung. Suaranya cukup keras. Di Chen memperhatikan King Sui dengan sangat tenang dari samping, dengan senyum kecil menghiasi bibirnya. Orang-orang di sekitar mereka langsung melirik ke sini dengan sedikit kebingungan. Yang mereka lihat hanyalah seorang pemuda yang tersenyum dan seorang lelaki tua yang tidak bisa menghapus ekspresi jahat dari wajahnya tepat waktu. Bukankah itu tuan ketiga klan Dongguo? Seseorang dapat dengan cepat menentukan identitas lelaki tua itu. Kakek tua itu bukan orang terhormat dan suka menggunakan taktik licik. Pria muda ini akan sangat tidak beruntung, kata pria tua lainnya dengan sedih. Kakek tua ini bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di kota Duanmu, hanya mengandalkan nama klan Dongguo dan kultivasinya yang kuat. Mengapa dia masih ingin melakukan sesuatu yang jahat seperti ini? Katakan padaku perbuatan jahat apa yang belum dia lakukan. Tidak salah jika dia menikah dengan istri lain di usia tuanya, tapi kenapa dia harus merebut istri orang lain? Seorang pria berkata tanpa jiwa. Saudaraku, kamu tidak mengerti, kan? Istri dari pria lain selalu yang terbaik. Seorang pria dengan wajah yang sangat adil berkata dengan licik. Nyah.
Pria linglung itu menoleh dan berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Pria berwajah putih itu pergi dengan sedih dengan kepala menunduk. Di sini, di kota Duanmu, tidak ada yang berani menggangguku, Tuan ketiga klan Dongguo. Anda pikir Anda bisa lolos dengan main-main dengan saya? Aku bahkan tidak perlu alasan untuk mencekikmu sampai mati jika aku menginginkannya. Tuan ketiga Dongguo tiba-tiba mengangkat suaranya saat dia melihat King Sui seolah dia idiot. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa pengamat berdiskusi di antara mereka sendiri tetapi tidak ada yang benar-benar membuat keributan besar. Seperti yang saya katakan, pemuda ini benar-benar tidak beruntung. Dari semua orang yang bisa mengincarnya, dia hanya harus diincar oleh lelaki tua ini. Saya pikir itu pasti karena lelaki tua ini tertarik pada wanita di sampingnya, kata seorang pria parubaya kepada pria parubaya lainnya dengan janggut panjang di sampingnya. Benda tua ini haus darah dan mesum, terutama yang terakhir. Begitu banyak wanita di kota Duanmu yang telah dicemarkan olehnya. Selain beberapa klan terbatas dan tokoh kuat, orang lain hanya bisa diam saat mereka menelan amarah mereka. Begitu banyak orang berharap orang tua ini akan mati atau setidaknya, bagian bawah tubuhnya membusuk, seorang pria parubaya di sampingnya mendidih dengan kebencian yang besar. Klan Duongguo besar dan kuat, kami rakyat jelata kecil tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Dengan kultivasi Anda, saya yakin Anda dapat mendengar diskusi yang terjadi di sekitar kita. Apakah Anda, Tuan, merasa sangat berhasil? Apakah kamu merasa seperti kamu membawa kebanggaan bagi klan Dongguo? King Sui memberi kakek tua ini senyum palsu. Tuan ketiga, dia adalah tamu klan Duanmu. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana mendekati Tuan ketiga Dongguo dan berbisik pelan. Tuan ketiga Dongguo terkejut sebelum dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya dan tertawa kecil. Ketika dunia ini luas dan ada terlalu banyak orang, sulit untuk mengidentifikasi teman secara akurat. Klan Dongguo dan klan Duanmu memiliki hubungan yang baik. Jadi teman klan Duanmu secara alami adalah teman klan Dongguo. Orang tua ini sedikit kabur dalam penglihatannya hari ini. Ayo, mari kita pergi menikmati teh di Fragrance Court. King Sui menyaksikan senyum lebar-melebar di wajah Tuan ketiga Dongguo dengan niat jahat yang jelas. Selain itu, ada api yang diam-diam menyala di balik senyum di matanya. Tidak perlu untuk itu. King Sui langsung menolak tawarannya. Fragrance Court adalah rumah bordil terbaik di kota Duanmu. Setiap wanita lajang di sana sangat cantik dan sangat terampil dalam seni musik. Mereka mahir dalam menyanyi dan segala macam alat musik. Tuan ketiga Dongguo adalah orang biasa di sana. Kalau begitu, orang tua ini akan mengundangmu lagi lain kali. Tuan ketiga Dongguo memperhatikan King Sui ketika dia mencoba untuk lebih rendah hati. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih ramah. Orang seperti ini adalah mimpi terburuk King Sui. Mereka bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah dan paling pandai bermain kotor. Siapapun akan takut ditikam dari belakang ketika mereka tidak mengharapkannya. King Sui, ayo pergi. Ini semakin jelek. Di Chen menarik lengan baju King Sui dan berjalan menjauh dari tempat kejadian. Tuan ketiga Dongguo sedang menonton Di Chen seolah-olah dia sangat ingin melahapnya. Sebagai seorang pria yang telah berenang di antara lautan keindahan selama lebih dari 200 tahun, penilaiannya terhadap wanita sangat tepat. Dia bisa melihat betapa sempurnanya tubuh Di Chen dan bisa dengan jelas merasakan keanggunannya. Dia pasti dari kelas tertinggi di antara semua wanita. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui melatih tinju Tai Chi-nya dengan gerakan lambat namun penuh semangat. Gelombang kekuatan Qi yang tidak stabil tetapi kuat berfluktuasi liar di dalam tubuhnya. Energi alam. Dia telah bertahan seperti ini sepanjang hari. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kebenaran. Dia merasa seperti hampir mencapai terobosan sehingga dia berlatih dengan sangat sabar saat dia meraba-raba, mencoba perlahan mencari peluang sekecil apapun yang dapat menyebabkan terobosan. Sebuah gas kuning samar dilepaskan dengan setiap serangannya. Pukulannya tidak canggih namun kuat. Seiring berjalannya waktu, King Sui yang hanya berpikir untuk menerobos, secara bertahap membenamkan dirinya dalam perasaan ini. Itu seperti berhubungan dengan seorang wanita. Menjadi lambat dan lembut memberikan perasaan yang berbeda dibandingkan menjadi kasar dan liar, meskipun keduanya sama-sama indah. Setengah hari berlalu dan sekarang, King Sui benar-benar lupa bahwa dia mencoba untuk melakukan terobosan. Dia bahkan tidak ingat dia sedang melatih tinju Tai Chi-nya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sedang mencari jenis perasaan. Buk, King Sui terkejut saat bangun. Dia bisa merasakan energi alam di dalam tubuhnya secara otomatis diaktifkan dalam sekejap itu. Rasanya jauh lebih kuat daripada yang pernah dibandingkan sebelumnya. Itu adalah terobosan. Energi alam tingkat 4. King Sui perlahan merasakan.
Terobosan selalu tidak disengaja. Ini pasti yang mereka maksud dengan, tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan. Dia terus merasakan perubahan dalam tubuhnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia telah memperoleh peningkatan 40% dalam kekuatan fisiknya. King Sui masih cukup senang dengan terobosan energi alam. Bagaimanapun, itu adalah seni kultivasi yang luar biasa. Selama kipaling benar antara langit dan bumi ini cukup besar, itu bisa menghilangkan semua kejahatan di dunia dan bahkan mendetoksifikasi racun yang tidak biasa. Beberapa teknik jahat juga akan dianggap tidak berguna. Selain itu juga memungkinkan King Sui untuk tidak ditekan oleh kekuatan lawannya ketika berhadapan dengan pembudidaya yang kuat. Setelah energi alam menerobos, King Sui bisa mendapatkan tambahan 10% kekuatan dan intensitas energi alam juga menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dibangkitkan oleh seni kultivasi yang baik sangat besar pada tahap selanjutnya. Peningkatan kekuatan 10% bukanlah jumlah yang kecil baginya. Itu setara dengan mengonsumsi beberapa pil obat yang berbeda dari kelas Raja Puncak. Diamond Crossing Reverse telah mencapai tahap sukses kecil. Fury Golden Eyes di sisi lain, berkembang sangat lambat. Itu bahkan belum mencapai tahap sukses kecil. King Sui bagaimanapun, tidak khawatir. Tidak ada yang mengkhawatirkan jadi dia lebih suka fokus pada kultivasinya. Usaha pasti akan membuahkan kesuksesan. Nona dan Nona Duanmu, kami telah mengganggu Anda untuk waktu yang lama jadi kami harus pergi. Setelah tinggal selama hampir 1 bulan lagi, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Yu Ruyan dan Duanmu Lingsuang. King Sui, kemana kalian semua pergi? Apa kau tidak betah di sini? Duanmu tersenyum padanya. Oh tidak, sangat menyenangkan tinggal di sini. Saya memiliki waktu yang menyenangkan di sini berkat Anda. Kami berencana untuk pergi ke negara bintang 7, jawab King Sui setelah berpikir sejenak. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu tentang negara bintang 7 dari Lady Duanmu. Negara bintang 7. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Saya akan memberitahu Anda sesuatu tentang negara bintang 7 jadi setidaknya Anda akan siap ketika Anda sampai di sana, kata Lady Duanmu dengan cemberut. King Sui yang hendak berdiri dan pergi hanya bisa duduk lagi untuk mendengar apa yang dikatakan Lady Duanmu. Itu mungkin sesuatu yang berguna baginya, jadi meskipun dia sedang terburu-buru dia harus tetap tinggal. The Residence of Sky Tyrant Lord of the Seven Stars telah menghilang dan itu adalah yang terlemah di antara 7 bintang. Mereka berhubungan sangat baik dengan Diklan dan memiliki ikatan yang kuat, meskipun mereka tampaknya tidak mengambil banyak tindakan kali ini, Nona Duanmu menatap Di Chen saat dia berbicara. Tapi ini tidak berarti bahwa tidak ada yang terjadi. Situasi antara klan besar sangat kompleks. Jadi ketika Anda berada di negara bintang 7, Anda harus tetap waspada terhadap Diklan. Lady Duanmu sedikit mengubah nada suaranya dan tertawa. Oke, terima kasih. Saya akan melakukan itu, jawab King Sui dengan suara serius. Sama-sama, saya akan memberitahu Anda secara singkat tentang 7 bintang dari negara bintang 7. Saya kebetulan tahu sedikit tentang mereka. Terkadang Anda seharusnya tidak hanya mendengarkan nama-nama di dunia 9 benua. Hal-hal seperti reputasi bisa berbahaya. Ada banyak ahli yang tersembunyi di antara kerumunan yang ramai. Konsekuensi dari menjadi sombong adalah menemui akhir yang buruk. Tetap waspada setiap saat dan gunakan semua kekuatan Anda bahkan ketika Anda berurusan dengan masalah yang paling sederhana dan tidak penting. Gagal ketika Anda tidak mengharapkannya adalah kematian terburuk di dunia ini. Petik 2. Tolong beritahu saya. Kali ini King Sui benar-benar merasakan pentingnya kata-katanya. King Sui dari masa lalu memahami hal ini, tetapi terkadang dia masih menjadi sombong dan dengan demikian membuat dirinya sendiri berada dalam situasi yang buruk. Sekte kedokteran adalah sekte terbesar di negara bintang 7 yang didirikan pada pil obat. Jadi jika Anda berencana untuk tinggal lama di negara itu, Anda bisa berteman dengan mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit dengan keterampilan alkimia Anda. Yang paling penting, sekte kedokteran adalah sekte yang cukup kuat dan orang-orangnya juga baik. Sepertinya Lady Duanmu memiliki pendapat yang cukup positif terhadap sekte kedokteran. King Sui menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, menunjukkan padanya bahwa dia akan mengingat kata-katanya. Meskipun Phoenix Manor diklasifikasikan sebagai bintang ketujuh dari negara bintang 7, itu adalah keberadaan yang lebih unik. The Phoenix Manor terletak di Gunung Phoenix dari 7 bintang negara dan juga yang paling misterius di antara semua 7 bintang. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tentang Phoenix Manor. Makhluk misterius ada dengan hal-hal misterius. Itu selalu yang terbaik untuk menghindari mereka, kata Lady Duanmu dengan senyum dangkal. Ibu, apakah orang-orang ini sengaja mencoba menjadi misterius? Duanmu Lingsuang menyela dengan sebuah pertanyaan. Lebih baik percaya beberapa hal daripada tidak percaya. Anda hanya memiliki satu kehidupan,
apa yang akan Anda lakukan jika Anda kehilangannya? Nyonya Duanmu bercanda. Lalu bagaimana dengan lembah sukacita? King Sui hanya merasa canggung setelah dia mengatakannya. Tapi sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Duanmu Lingsuang tampaknya memberi King Sui tatapan tidak setuju dengan matanya yang indah tanpa penutup sementara Di Chen tidak melihat siapapun, dia hanya mencoba mengalihkan perhatiannya. Lady Duanmu juga tampak sedikit tidak nyaman. Wajahnya yang dewasa dan cantik sedikit diwarnai merah dan pandangan yang tidak wajar menutupi matanya yang menatapnya. King Sui hanya bisa buru-buru mengalihkan pandangannya. Pesona wanita ini bahkan lebih hebat dari putrinya. Lembah Sukacita adalah sekte yang dapat digambarkan dengan banyak cara di negara Bintang 7. Sekte ini terletak di Lembah Sukacita, dan Lembah Sukacita ada di Kota Kabut Malam. Ini adalah sekte kultivasi duo yang kuat. Ada laki-laki dan perempuan di sekte dan mereka pada dasarnya datang dan pergi berpasangan, Nona Duanmu tidak merinci. Dia hanya secara singkat menyoroti minat sekte dan karakteristik mereka. King Sui tidak menanyakan lebih lanjut tentang hal itu untuk menghindari rasa malu. Sekte 10.000 racun adalah sekte yang menakutkan di negara Bintang 7. Para anggota biasanya lebih ganas dan tubuh mereka ditutupi dengan zat yang sangat beracun. Bahkan binatang iblis dengan mereka adalah binatang beracun. Sekte lain dan klan aristokrat biasanya akan memilih untuk menghindari mereka. Terlibat pengguna racun dengan level yang sama adalah mimpi buruk yang lebih buruk daripada terlibat dengan seorang kultivator yang lebih kuat dari dirimu sendiri. Petik 2. Nona Duanmu, apakah sekte 10.000 racun terletak di kota 7 bintang atau di tempat lain? King Sui tidak takut pada racun. Mungkin dia bahkan bisa berkunjung ke sekte 10.000 racun. Itu juga akan berguna untuk budidaya, kitab suci racunnya. Sekte 10.000 racun berada di dalam hutan 10.000 racun kota api. King Sui, Anda mungkin seorang alkemis, tetapi anggota sekte 10.000 racun biasanya lebih kejam. Anda harus sedikit lebih waspada saat berinteraksi dengan mereka. Pasti aku akan. Yang terakhir adalah Desa Panjang Umur di Gunung Panjang Umur. Desa ini dianggap sebagai salah satu tempat bergengsi di seluruh benua utama. Ki spiritual yang kaya dan berlimpah di sana tidak hanya dapat memperpanjang umur orang, tetapi juga sangat meningkatkan kultivasi mereka. Ini adalah tanah yang benar-benar berharga di lokasi geografis yang menguntungkan. Tidak hanya banyak tumbuhan langka, tetapi juga banyak binatang langka. Beberapa harta dan benda-benda suci bahkan akan muncul dari waktu ke waktu. Kekuatan Desa Panjang Umur benar-benar menakutkan, bahkan klan Duanmu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. King Sui sangat menyadari pentingnya kalimat terakhir itu, klan Duanmu tidak bisa dibandingkan dengan Desa Panjang Umur. AST 615 menuju negara Bintang 7 sekali lagi, elang cahaya emas. King Sui sangat menyadari pentingnya kalimat terakhir, klan Duanmu tidak bisa dibandingkan dengan Desa Panjang Umur. Dia awalnya berpikir bahwa Seven Stars Country bukanlah eksistensi yang sangat kuat. Sekarang sepertinya perjalanan ke Diklan mungkin tidak semulus perjalanannya. Tidak peduli untuk alasan apa itu, untuk kediaman Raja Tirani Langit dieliminasi oleh King Sui adalah aib tersendiri. Karena itu adalah salah satu dari 7 bintang. Lady Duanmu mengangguk sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi King Sui. Dia tidak benar-benar mengatakan apa-apa lagi, tetapi ekspresi kekaguman di matanya terlihat. Terima kasih, senior. King Sui mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Lady Duanmu. Terima kasih kembali. Jika kita ingin bersikap sopan, aku harus berterima kasih padamu setiap hari. Sekarang sudah larut, jadi kamu harus pergi besok. Ingatlah untuk mengirim surat kepada klan Duanmu jika terjadi sesuatu. Yuruyan memberitahu King Sui sambil tersenyum. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui menggambar 100 bentuk harimau. Dia saat ini masih pada level menggambar daging dan darah, tetapi dia telah membuat peningkatan progresif. Dia telah menghabiskan banyak waktu mengamati cara bentuk harimau yang digambarkan. Dia merasa seperti telah mendapatkan wawasan baru untuk budidaya bentuk harimau tanpa menyadarinya. Meskipun, untuk memiliki terobosan pada bentuk harimau sekarang, sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia juga tidak membuat banyak kemajuan dalam menggambar jimat, jadi dia pikir dia mungkin juga berhenti belajar menggambar jimat baru. Selain menghabiskan sebagian besar waktunya menggambar 100 bentuk harimau, dia menghabiskan sisa waktunya menggambar jimat acak. Dia merasa bahwa dia sudah mencapai kemacetan di jimat surgawi kelas 4. Dia saat ini menaruh harapannya untuk menggambar 100 bentuk harimau ini. Dia memiliki perasaan bahwa menembus level menggambar daging dan darah seharusnya bisa membawa jimatnya menggambar ke level lain juga. Hati-hati dalam perjalananmu,
dan ingat apa yang telah kukatakan padamu, Lady Duanmu dan Yuruyan mengingatkan King Sui. Jaga dirimu, Suster Chen. Kamu juga. Duanmu Lingsuang mengucapkan selamat tinggal pada Di Chen dan King Sui. Jaga dirimu baik-baik senior. King Sui tertawa. Dia kemudian naik ke Firebird bersama Di Chen, melambaikan tangan, dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Lingsuang, dia pergi. Yuruyan bergumam pelan kepada putrinya. Iya, Duanmu Lingsuang memandang Yuruyan. Apakah kamu sedih? Kenapa aku harus sedih? Duanmu Lingsuang bertanya sambil menatap Yuruyan. Apakah kamu tidak memperhatikan betapa kamu telah berubah? Las, mungkin Anda belum menyadarinya, tetapi Anda akan segera menyadarinya. Ketika saatnya tiba, Anda harus memberitahu ibu jika Anda ingin membicarakannya dengan saya. Yuruyan memegang tangan Duanmu Lingsuang saat mereka mulai berjalan kembali. Jika hari itu tiba, aku pasti akan melakukannya, kata Duanmu Lingsuang dengan senyum nakal sambil memeluk lengan Yuruyan. Yuruyan adalah satu-satunya yang bisa melihat sisi kekanak-kanakannya sesekali dan senyum musim dinginnya. Burung api King Sui terus terbang di atas kota Duanmu dengan kecepatan tinggi. Klan Dongguo dari kota Duanmu. Tuan ketiga, pasangan pria dan wanita dari klan Duanmu itu sudah pergi. Mereka terbang menuju arah timur laut saat kita berbicara. Seorang pemuda dengan cepat berlari ke halaman dan melaporkan hal ini kepada Tuan ketiga Dongguo. Baiklah, aku mengerti. Senyum muncul di wajah Tuan ketiga Dongguo yang lama. Senyum itu berangsur-angsur berubah menjadi seringai jahat, dan kemudian menjadi tawa jahat. Menjerit. Jeritan yang jelas terdengar saat elang emas berkilauan besar muncul di langit. Elang cahaya emas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu emas dan memiliki lebar sayap lebih dari 30 meter. Jenis binatang iblis ini adalah Saint Martial kelas 1, tetapi memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Anak nakal, tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman aku, Tuan ketiga. Tuan ketiga Dongguo bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, seorang pria parubaya yang tampak sangat menyedihkan muncul. Matanya hitam pekat seperti tikus, berbulu, hidung pesek dan bibir tebal. Dia berjalan ke sisi Tuan ketiga dan membungkuk, Tuan ketiga, apakah Anda yakin ingin menyentuh anak itu? Sang Jiu, menurutmu bocah itu tidak boleh disentuh. Tuan ketiga Dongguo menatap pria yang berpenampilan buruk. Dia sepertinya sangat menghargai pendapat pria ini. Dia akan meminta pendapatnya bahkan jika dia sudah membuat keputusan. Tuan ketiga, tidak akan ada masalah jika Anda tidak khawatir tentang klan Duanmu. Bagaimana jika aku khawatir? Jika Tuan ketiga tidak peduli, maka dia secara alami tidak perlu khawatir. Jika dia cukup kuat, dia pasti sudah merebut gadis-gadis itu dari klan Duanmu sejak lama. Jika Tuan ketiga dapat menangani ini dengan bersih tanpa meninggalkan bukti apapun, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan klan Duanmu tidak akan gegabah menyinggung klan Dongguo karena hubungan antara klan lain. Selain itu, mereka tidak akan datang kepada kita jika ini ditangani dengan benar. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka datang kepada kita? Baik mayat hidup maupun mayat orang-orang itu tidak akan ditemukan. Senyum puas muncul di wajah Tuan ketiga Dongguo setelah mendengar kata-kata pria malang itu. Tidak ada yang menyadari bahwa Tuan ketiga Dongguo adalah seseorang yang berkultivasi ganda menggunakan wanita sebagai tungku. Jadi dia pasti seseorang yang hebat dalam memandang wanita. Saat dia pertama kali menatap Di Chen, dia tahu dia telah menemukan harapan untuk menembus kelas 6 Martial Saint yang telah dia coba begitu lama. Selama dia bisa melakukan terobosan, posisinya akan lebih tinggi di antara klan Dongguo. Klan juga akan mendapatkan sosok kuat lainnya. Ini berarti bahwa klan Dongguo akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara di antara aliansi 4 klan. Untuk alasan ini, Tuan ketiga Dongguo bersedia mencoba bahkan ketika dia mengambil risiko menyinggung klan Duanmu. Dia telah terjebak di kelas 6 Martial Saint selama sekitar 50 tahun. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi atau dia akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia masih belum menyerah untuk menerobos dan menginjakan kakinya ke alam itu. Dia memiliki kepercayaan diri dalam merawat mereka dengan bersih. Dia bahkan berpikir untuk merawat mereka dengan bersih. Setelah dia mengetahui bahwa Sang Jiu memiliki pandangan yang sama, dia bahkan lebih bertekad untuk menjalaninya. Perjalanan aman Tuan ketiga. Sang Jiu membungkuk pada Tuan ketiga Dongguo, yang telah naik ke elang cahaya emas. Gadisku, apa itu? Suara Yuruyan terdengar. Tuan Dongguo ketiga mengejar Tuan King di elang cahaya emas. Jadi begitu, Anda boleh pergi. Dipahami. Tuan Dongguo ketiga, Anda sedang mencari kematian. Sudah waktunya bagimu untuk mati, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain selain dirimu sendiri.
Yuruyan perlahan berkata setelah beberapa lama. Koma titik. King Sui dan Di Chen sudah terbang selama sehari. Mereka sudah berhasil keluar dari kota saat malam tiba. Mereka bisa saja tiba di kota berikutnya dalam 2 jam lagi, tetapi King Sui merasa lebih baik berkemah di luar kota karena lebih nyaman membuat makanan seperti itu. Ayo berkemah di sini malam ini, lingkungannya juga cukup bagus. Dia melihat sekeliling ke hutan belantara yang tak berujung di sekitarnya. Bidang penglihatannya sangat luas. Ada beberapa petak vegetasi hijau, tetapi sebagian besar adalah hutan belantara yang lebat di sekitar mereka dengan beberapa bukit tandus di kejauhan. Malam baru saja tiba dan bulan yang cerah telah terbit dari barat. Dia bisa melihat beberapa binatang buas kecil berkeliaran di bawah sinar bulan. Sebuah api unggun dinyalakan. Panci sup ikan yang diletakkan di atasnya mulai mendidih dengan uap panas. Di Chen tidak mengenakan kerudungnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia duduk di samping King Sui dalam diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajah cantiknya tak tertandingi surgawi di bawah sinar bulan yang diterangi. Apa yang kamu pikirkan begitu keras? Saatnya makan malam, kata King Sui dengan lembut. King Sui, apakah menurutmu seorang ayah akan mencintai putrinya selamanya? Akankah dia masih memanjakannya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil? Di Chen masih tenggelam dalam pikirannya saat dia bertanya dengan lembut. Dia pasti akan. Seorang anak perempuan adalah kekasih ayahnya di kehidupan sebelumnya. Jadi seorang ayah akan paling memanjakan putrinya dalam hidup ini. Artinya, sampai dia bertemu suaminya, yang akan terus memanjakannya di tempat ayahnya. King Sui menjawab sambil tersenyum. King Sui, maukah kamu memanjakan putrimu sampai dia dewasa dan menikah? Di Chen mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui dengan matanya yang jernih. Tentu saja, aku akan menjadikannya orang yang paling bahagia dan paling diberkati. King Sui tahu bahwa hati Di Chen akan semakin berkonflik semakin dekat mereka dengan negara bintang 7. Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu orang yang baik. Baunya enak? Aku sangat lapar, Di Chen balas tersenyum padanya. King Sui tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia mengambil mangkuk porselen batu giok yang telah dia siapkan. Batu giok tidak terlalu berharga di dunia 9 benua, jadi sebagian besar orang kaya akan memilih untuk makan dengan mangkuk porselen giok. Mereka bersih dan tampak menarik, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menyerap zat beracun. Mereka mengobrol santai sebentar, tetapi King Sui tahu bahwa dia pasti merasa sangat berkonflik sekarang. Mereka akan tiba di tempat yang dulu sangat familiar baginya. Dia tidak menunjukkan perasaan kembali setelah mengembara begitu lama, tapi tempat itu masih terasa sangat dekat dan sayang padanya. King Sui melepaskan Diamond Gigantic Elephant di malam hari dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Teknik penguatan kuno telah menembus 2 siklus lagi selama periode waktu ini. Dia telah mendapatkan sedikit kekuatan, yang lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia masih sedikit senang tentang itu. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan separuh waktunya di alam Valet Jade Immortal. King Sui hendak menggambar beberapa jimat ketika dia tiba-tiba merasakan panggilan darurat Diamond Gigantic Elephant. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia segera keluar dari dunia. Begitu dia keluar, dia bisa merasakan gelombang aura kuat dengan cepat mendekat dari langit di atas, dan itu tidak terlalu jauh. Seorang suci bela diri, yang sangat akrab di atas itu. Tuan Dongguo ketiga, King Sui berjalan keluar dari tendanya. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, dia melihat sosok yang dikenalnya mengendarai elang cahaya emas raksasa, Tuan ketiga Dongguo. Dia tersenyum pada Tuan ketiga Dongguo. Kebetulan sekali kita bertemu di sini di tengah malam. Ini memang takdir. Di Chen juga datang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan ketiga Dongguo dan kemudian ke King Sui, yang memberinya anggukan. Dia kemudian perlahan berjalan ke sisi gajah berlian raksasa di dekatnya. AST 616 level ketiga dari State of Immovable As Mountains, The Ultimate Move, Devil's Cry. Benar-benar kebetulan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tuan ketiga Dongguo tersenyum ketika dia melihat King Sui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Di Chen yang berdiri di dekatnya. Saya tidak merasakan apa-apa kecuali fakta bahwa kata-kata Anda sebelumnya salah, jawab King Sui sambil tersenyum sambil menatap Tuan ketiga Dongguo yang sedang mengendarai elang cahaya emas di langit. Kata-kata apa? Tuan ketiga Dongguo sudah melupakan kata-katanya sebelumnya. Kamu bilang kamu memiliki penglihatan kabur, tapi kurasa kamu salah tentang itu. Tidak hanya penglihatanmu kabur, tetapi matamu sudah buta, kata King Sui dengan tenang. Setelah berbicara, King Sui mengabaikan Tuan ketiga Dongguo dan mengambil sepatu 9 benua dari alam Valet Jade Immortal. Saat dia melengkapi sepatunya,
dia juga mengeluarkan Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword. Haha, kamu punya nyali, nak. Meskipun Anda akan menghadapi kematian, sikap Anda masih sama. Namun, Anda cukup sial, apakah Anda tahu mengapa saya datang untuk membunuh Anda hari ini? Tuan ketiga Dongguo tertawa tiba-tiba saat dia menatap King Sui. Suaranya memiliki nada tenang saat dia bertanya pada King Sui. Saya tidak tahu. King Sui menjawab saat dia mengeluarkan jimat kekuatan surgawi dan menamparnya di tubuhnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah omong kosong bertele-tele orang tua itu didorong dari napasnya yang terlalu panjang selama hari-harinya di bumi. Jadi kamu ingin tahu kenapa? Tuan ketiga Dongguo mengerutkan kening ketika dia melihat King Sui mengaktifkan jimat di tubuhnya. Saya ingin tahu, tetapi Anda mungkin tidak akan memberi tahu saya alasannya. Jadi tidak, saya tidak ingin tahu lagi. King Sui mengambil jimat perisai surgawi lain dan menamparnya di tubuhnya sebelum dia melirik Master ketiga Dongguo lagi. Saya, Tuan ketiga, dengan murah hati akan membuat Anda mengerti sebelum Anda mati dengan kematian yang mengerikan. Alasannya adalah wanita di sampingmu. Nak, kamu tidak bisa mendapatkan wanita seperti apapun yang kamu inginkan, karena wanita di sini memiliki tubuh surgawi. Wanita dari tipenya adalah tipe wanita favorit pria. Sayangnya, Anda tidak akan beruntung untuk menikmati tubuhnya. Tuan ketiga Dongguo tampak senang dengan dirinya sendiri karena menjelaskan alasannya kepada King Sui. Tubuh surgawi. King Sui terkejut bahwa lelaki tua itu dapat mengidentifikasi seorang wanita dari tulangnya. Tampaknya orang tua ini mungkin memiliki jenis teknik kultivasi ganda di lengan bajunya. Di Chen menatap King Sui dengan mata berkabut samar. Meskipun kerudung telah menutupi kemerahan di wajah cantiknya yang luar biasa, dia jelas marah pada Tuan ketiga Dongguo yang pikun karena kata-katanya yang tidak sopan. Kalau begitu, aku sudah mengatakan terlalu banyak. Saatnya mengirimmu ke neraka. Tuan ketiga Dongguo mengambil sabit besar dengan tengkorak ganas yang menempel di gagang senjatanya. Warnanya putih dan menakutkan saat menonjol pada bilah hitam yang dihiasi dengan kedipan kecil cahaya kemasan. Sabit iblis emas hitam. Sabit iblis emas hitam sepanjang 3 meter memiliki bilah berbentuk bulan sabit yang panjangnya mencapai sekitar 1 meter, dan batang sabitnya setebal lengan orang dewasa rata-rata. Ada aura suram pekat yang terpancar dari sabit menakutkan. Menjerit. Tuan ketiga Dongguo bergegas menuju King Sui saat dia mengendarai elang cahaya emasnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, karena sudut pandang King Sui di tanah, kecepatan elang cahaya emas tampak sedikit lebih lambat dari yang dia perkirakan. King Sui dengan tenang mengunci Ki Kaisar ke Tuan ketiga Dongguo, lalu dia mundur beberapa langkah saat dia meluncurkan jimat pengikat dan jimat penghancur armor ke Tuan ketiga Dongguo. Kecepatan King Sui telah berubah drastis menjadi lebih baik setelah dia melengkapi 9 sepatu benua yang dia ambil dari alam Valet Jade Immortal. Pada tingkat ini, King Sui bahkan bisa menyamai kecepatan Golden Light Eagle. Tuan ketiga Dongguo tidak dapat disangkal terkejut ketika dia menyadari bahwa kekuatannya telah melemah sebesar 20% oleh Ki Kaisar King Sui. Siapapun akan terkejut jika 1/5 dari kekuatan mereka menghilang ke udara tipis seolah-olah mereka dikutuk oleh kekuatan yang tidak dikenal atau sesuatu yang jahat. Selain itu, dia juga dipukul dengan jimat pengikat. Hal ini menyebabkan dia untuk mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang pemuda di depannya. Dilihat dari sikapnya yang santai tadi, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini? Dia masih sangat muda, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Namun, dalam beberapa detik berikutnya, Tuan ketiga Dongguo dengan cepat menyadari bahwa itu bisa jadi benar. Ekspresinya berangsur-angsur berubah masam saat dia merasakan aura yang mengesankan di dalam King Sui tumbuh semakin kuat dan lebih kuat. Energi alam. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Tebasan guntur. Kekuatan banteng hiruk-pikuk. Titik. Tidak dalam sejuta tahun, Tuan ketiga Dongguo akan berpikir bahwa King Sui mampu mencapai tingkat kultivasi yang mengerikan pada usia yang begitu muda. Iblis seperti dia hanya akan ada di klan berpengaruh yang tersembunyi yang belum pernah dia dengar. Juga dianggap langka bahwa seseorang dengan kekuatannya akan ada di klan yang telah ada selama beberapa generasi dan abad. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merasa seperti ini tentang seorang pria muda pada usia ini. Namun demikian, Tuan ketiga Dongguo memutuskan untuk bergegas menuju King Sui saat dia mengendarai elang cahaya emasnya dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Sabit iblis emas hitam di tangannya mengamuk dengan niat membunuh yang luar biasa. Ke atas. King Sui dengan cepat terbang di udara menuju Golden Light Eagle yang masuk. Wajahnya menunjukkan seringai saat dia beringsut lebih dekat ke elang. Ini menyebabkan Tuan ketiga Dongguo merasa sedikit tidak nyaman dan khawatir. Sebelum ini, King Sui berada dalam mode mengelak sejak awal.
Meskipun Tuan Ketiga Dongguo bisa merasakan aura King Sui yang mengesankan namun moderat, dia pikir dia masih bisa mengalahkannya entah bagaimana. Dia juga berpikir bahwa King Sui memiliki teknik khusus yang dapat meningkatkan auranya untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Tali pengikat setan. Tepat ketika mereka berdua mendekat satu sama lain, King Sui tiba-tiba melepaskan tali pengikat iblis dan menggunakan serangan perisai dengan menghantamkan perisai surgawi emas violetnya ke kepala burung, elang cahaya emas dengan keras. Bang! Menjerit. Pekikan singkat yang menyakitkan bergema di langit saat sejumlah besar darah tumpah dari binatang terbang besar itu. Meskipun elang diklasifikasikan sebagai binatang terbang kelas 1 Martial Saint, itu masih tidak mampu menahan kekuatan 1000 negara yang digabungkan melawan kepalanya. Tengkorak elang cahaya emas retak terbuka dan tak terhindarkan, otaknya juga meledak. Elang cahaya emas jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Begitu binatang terbang itu jatuh, King Sui segera mencambuk tali sepanjang sekitar 200 meter dan membuat semuanya berantakan. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi. Tali pengikat iblis telah kehilangan efeknya dan kembali ke tangan King Sui. Sementara itu, Tuan Ketiga Dongguo melayang di udara tampaknya baru saja pulih dari dampak serangan perisai. Meskipun dia tidak secara langsung dihancurkan oleh perisai surgawi emas Valet King Sui, dia masih bisa merasakan dampaknya saat menunggangi bagian belakang elang cahaya emas. Dia mendongak untuk melihat King Sui menatapnya sambil memberinya senyum dingin di dekatnya. Tuan Ketiga Dongguo bisa merasakan kekuatan King Sui yang sebenarnya dari benturan saat dalam kondisi lemahnya. Namun, dia masih ingin menunjukkan bahwa dia bisa lebih kuat dari King Sui. Pemuda ini kuat karena berbagai senjata dan tekniknya. Jika Tuan Ketiga Dongguo tidak cukup hati-hati, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. King Sui dengan cepat memasang kembali tali pengikat iblisnya, dan dengan 9 sepatu benua miliknya, dia memutuskan untuk bertarung dengan benar dengan Tuan Ketiga Dongguo secara langsung. Dia mendorong dirinya ke depan dengan kedua kakinya di udara dan bergegas menuju Tuan Ketiga Dongguo dalam sekejap. King Sui memiliki bayangan samar seekor elang yang naik di langit saat dia melaju ke arah Tuan Ketiga Dongguo. Pedang penusuk. King Sui menyerang seberkas cahaya bintang yang memesona dari pedang biduknya saat dia mengarahkan pedangnya dengan maksud untuk menusuk tenggorokan Tuan Ketiga Dongguo. Ark, pergi ke neraka. Tuan Ketiga Dongguo berteriak sambil mengayunkan sabit iblis emas hitamnya dan memisahkan senjatanya menjadi 2 sabit lengkap. Dia mengayunkan salah satu sabitnya ke King Sui sambil menggunakan yang lain untuk memblokir pedang biduk King Sui. King Sui dengan cepat mengangkat Valet Gold Divine Shield dengan tangan kirinya dan menggunakannya untuk memblokir serangan sabit yang masuk. Pada saat yang sama, King Sui mengalihkan titik tusukan pedang biduknya ke tempat lain. Seni mengejar. Bang! Suara keras yang menggema terdengar di udara saat King Sui didorong mundur dari getaran benturan dengan perisainya. Kinya terganggu, menyebabkan aliran darah di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Untungnya, pertahanannya cukup kuat untuk menahan benturan, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju Tuan Ketiga Dongguo sekali lagi. Tuan Ketiga Dongguo, di sisi lain, terkena seni mengejar King Sui, menyebabkan kecepatannya berkurang 20%, dan beratnya meningkat 20%. Dia merasa perlu untuk memuntahkan darah dari sensasi yang sangat tidak nyaman di tubuhnya. Penurunan 20% dalam kecepatan dan 20% peningkatan berat memiliki dampak serius pada kemampuan Tuan Ketiga Dongguo. Selain itu, dia sudah dilemahkan oleh Ki Kaisar dan jimat pengikat, yang pada dasarnya melumpuhkan kecepatannya sepenuhnya. Awalnya, King Sui dan Tuan Ketiga Dongguo memiliki kecepatan yang kurang lebih sama. Namun, kecepatan King Sui telah berlipat ganda setelah dia melengkapi sepatu 9 benua, jadi dia tampak bergerak seperti hantu di depan Tuan Ketiga Dongguo. Kecepatan Tuan Ketiga Dongguo telah melemah setengahnya juga, yang ternyata jauh lebih lambat dari King Sui. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan King Sui lagi. Mengaum. King Sui meninggalkan pedangnya dan melepaskan bentuk harimau. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui terus membela diri dari sabit iblis emas hitam Tuan Ketiga Dongguo menggunakan perisai surgawi emas ungu miliknya. Namun, dia juga melengkapi Godly Divine Armor sebagai tindakan pencegahan, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Cakar Harimau. Laserasi Harimau. Cakar Harimau Kritis. Merobek cakar harimau. Setiap gaya bentuk harimau dieksekusi dengan auman harimau yang jelas melawan Tuan Ketiga Dongguo, dan pada saat yang sama, aura King Sui semakin kuat dari menit ke menit. Seolah-olah auranya berusaha mencapai titik tertinggi di langit. Kekuatan, negara tak tergoyahkan seperti pegunungan, adalah inspirasi yang diambil dari monumen batu, macan berjongkok di pegunungan, oleh King Sui sendiri. Pada saat auranya meningkat, seolah-olah dia bisa melihat monumen batu yang sama itu sekali lagi.
Sebuah batu raksasa yang menggambarkan seekor harimau ditempatkan di puncak gunung. Harimau itu mampu mengguncang langit dan bumi dengan aura kedaulatannya, menekan segala sesuatu di jalannya dengan keagungan. Bahkan binatang terbang raksasa tidak akan berani terbang dekat dengan tablet batu di gunung. Itu adalah aura yang mengejutkan dan mendominasi yang akan menghancurkan langit dan mengguncang bumi jika ingin memasukkan dirinya ke dalam raungan binatang. Mengaum. Tiba-tiba, King Sui mengeluarkan Tiger's Roar yang dapat dengan mudah mengguncang jiwa yang hidup. Itu adalah raungan yang dalam namun menggelegar yang tidak hanya akan menggetarkan seseorang secara fisik, tetapi juga akan membuat mereka takut. Aura, negara tak tergoyahkan seperti pegunungan, telah berhasil menembus penghalang yang tidak dapat dilewati dari sebelumnya dan telah memulai sirkulasi baru yang sesuai. Itu adalah terobosan. Tingkat ketiga dari, keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Astaga, sebelum King Sui bisa merayakannya, dia merasakan suara desir yang tiba-tiba datang dari sabit iblis emas hitam Tuan Ketiga Dongguo. Desirnya begitu cepat sehingga King Sui mulai panik karena tidak bisa bereaksi tepat waktu. Yang terpenting, suara menusuk yang tak tertahankan dari sabit terdengar seperti ratapan iblis. Teriakan iblis. Jurus pamungkas Black Gold Devil's Kite mampu menggandakan kecepatan serangan pengguna dalam sekejap, serta mengeluarkan ratapan iblis yang kuat yang akan mengejutkan jiwa manusia, menyebabkan mereka menjadi pusing untuk sementara. Karena itu dianggap sebagai jurus pamungkas yang mematikan bagi mereka yang tidak memiliki energi spiritual yang cukup, mereka dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka dalam waktu singkat karena menganggur. Terutama, ketika sabit mengeluarkan ratapan, kecepatan serangan pengguna akan secara instan menerima dorongan 2 kali lipat dari kecepatan serangan aslinya. Langkah pamungkas. Tuan Ketiga Dongguo telah menggunakan jurus ini selama ratusan tahun untuk membunuh lusinan prajurit bela diri dengan level yang sama. Ketika dia masih seorang Martial Saint kelas 5, dia berhasil membunuh Martial Saint kelas 6 dengan kemampuannya sendiri. Itu adalah salah satu momen paling membanggakan dari Tuan Ketiga Dongguo, dan mungkin alasan dia menjadi terkenal di kota Duanmu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak Martial Saint dengan level yang sama seperti Master Ketiga Dongguo yang akan menantangnya untuk bertarung, karena, Devil's Cry, yang menusuk dapat dengan mudah menyetrum lawannya terlepas dari seberapa hati-hati mereka berada di sekitar Master Ketiga Dongguo. Begitu lawan terjebak dalam keadaan pusing, hidup mereka akan berakhir dalam sekejap. Untungnya, King Sui memiliki energi spiritual yang kuat yang dapat menahan tangisan mengerikan dari gerakan Devil's Cry. Perisai surgawi emas ungu tampaknya telah dikondisikan untuk menanggapi serangan itu sendiri bahkan ketika King Sui tercengang untuk sesaat. Bang! King Sui terlempar beberapa kaki ke belakang. Tidak hanya kecepatan serangan Tuan Ketiga Dongguo berlipat ganda, kekuatannya juga meningkat 50%. Jika bukan karena armor surgawi King Sui yang bisa menyerap setengah dari kerusakan dari serangan itu, King Sui pasti akan menderita luka parah di tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya meskipun terkena damage ringan. Dia ingat kata-kata Lady Duanmu, jangan pernah meremehkan orang lain. Kemukakan semua yang Anda miliki untuk menyelesaikan satu pekerjaan sederhana. Anda akan mati dengan penyesalan yang mendalam jika Anda gagal total dalam satu tugas sederhana. Tuan Ketiga Dongguo memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia melihat bahwa King Sui telah menghindari serangannya. Dia pikir dia pasti bisa membunuh King Sui dengan gerakan Devil's Cry, tapi itu terbukti sia-sia. Jika Devil's Cry tidak bisa membunuhnya, maka akan sangat sulit untuk membunuhnya dengan gerakan yang sama. Catatan penulis, hanya beberapa orang khusus yang dapat melihat atribut dan keterampilan tambahan dari sebuah senjata, dengan tambahan informasi yang dikumpulkan dari orang lain juga. Terlebih lagi di zaman kuno, item biasanya ditemukan dengan perkamen binatang yang terpasang di sisi mereka, merinci instruksi tentang penggunaan keterampilan tambahan. Sebagian besar artefak Divine Standar dan artefak Divine Non-Standar, atau senjata dan armor khusus, akan memiliki perkamen binatang yang dilampirkan ketika mereka diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, tidak perlu bagi seseorang untuk dapat melihat atribut atau keterampilan ini untuk mengetahui apa itu. Tuan Ketiga Dongguo secara tak terduga menemukan sabit iblis emas hitam di kuburan acak. Tali pengikat setan. King Sui menggunakan tali pengikat iblisnya lagi pada Tuan Ketiga Dongguo. Demon Binding Ropes saat ini hampir tidak bisa mengikat Martial Saint kelas 6, tetapi hanya untuk satu nafas waktu. Itu adalah waktu yang cukup untuk menggoyangkan satu jari dan tidak lebih. Jika kekuatan Tuan Ketiga Dongguo sedikit lebih kuat, maka tali pengikat iblis akan kehilangan semua efeknya. Bagaimanapun juga, Demon Binding Ropes masih berada di level pertama, itu masih teknik dasar. Jimat penghancur armor. Durasi dari Demon Binding Ropes itu singkat,
tapi dia punya cukup waktu untuk mengeksekusi Heavenly Jimat pada Master ketiga Dongguo. Dengan 40% pertahanan keseluruhan King Sui, dia dengan mudah menurunkan pertahanan Tuan ketiga Dongguo sekitar kekuatan 1.100 negara. Sudah waktunya untuk menyerang. King Sui mengeluarkan pedang biduknya. Serangan perisai. Bang! Seperti yang diperkirakan, Tuan ketiga Dongguo pasti tersingkir oleh atribut serangan perisai. King Sui mengambil kesempatan itu dan menggunakan kecepatannya yang tidak normal untuk mengejar Tuan ketiga Dongguo yang terlempar ke udara. Sementara Tuan ketiga Dongguo masih tidak stabil dalam hal gerakannya, King Sui menyerang menggunakan pedang biduknya tanpa ragu-ragu. Pedang gelombang kelima. Bang bang! King Sui dengan cepat menyerang sabit iblis emas hitam dengan presisi dan brutal. Serangkaian dentang cepat diikuti oleh sabit yang terlempar dari tangan Tuan ketiga Dongguo. Pada saat itu ketika senjatanya jatuh dari tangannya, dia panik. Di medan perang normal, senjata memiliki kemampuan untuk menentukan nasib penggunanya. Pengguna pedang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup ketika berhadapan dengan penyerang dengan tangan kosong. Ini akan menjadi ilustrasi sederhana tentang pentingnya senjata selama pertempuran. Konsep senjata juga akan berlaku dalam pertempuran antara dua prajurit kuat yang memiliki senjata surgawi. Senjata surgawi dirancang untuk mengeluarkan kekuatan mematikan terbaik dan terkuat dari penggunanya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka tidak akan mampu menahan kehancuran senjata surgawi hanya dengan daging dan darah mereka saja. AST-617 tiba di Seven Stars Country lagi, for Seas In. Serangan perisai. Ledakan. Tuan ketiga Dongguo menghentikan perisai surgawi emas ungu dengan tangan kosong tetapi dia sudah memuntahkan darah segar, lengannya tertekuk dan tulangnya sudah hancur. Serangan perisai. Puff. Serangan King Sui seperti badai dahsyat, tanpa jeda. Dia bahkan belum menggunakan pedang biduk di tangan kanannya tetapi sudah memiliki kekuatan merusak yang mengerikan hanya dari serangkaian serangan terus-menerusnya dengan perisai. Ini adalah hasil dari tidak memiliki senjata. Terlebih lagi, dampak selanjutnya dari pedang gelombang kelima, King Sui sangat kuat dan tidak banyak praktisi seni bela diri di levelnya yang akan mampu terus menangkis serangan ini. Tuan ketiga Dongguo meninggal, menghilang di udara dari pukulan beruntun dari serangan perisai. Mereka beberapa li jauhnya dari tempat pertempuran mereka pertama kali dimulai. King Sui menyimpan perisai surgawi emas ungu dan pedang biduknya, kembali ke tempat asalnya. Ketika dia kembali ke tenda, langit di timur telah berubah menjadi sedikit putih. Melihat tatapan prihatin di Chen, King Sui merasa sangat hangat di dalam. Apa kamu baik-baik saja? Di Chen memandang King Sui dan dengan beberapa langkah, berjalan ke arahnya, seolah mencari luka pada dirinya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. King Sui meraih lengan baju di Chen tetapi dicengkeram oleh tangannya. Dia kemudian memutuskan untuk juga meraih tangan di Chen yang lain. Keduanya saling berhadapan, berpegangan tangan. King Sui tidak ingin terlalu memikirkannya lagi dan sudah menerima wanita yang seperti Dewi di dalam hatinya. King Sui merasa bahwa tangan lembut yang dipegangnya tampak sedikit gugup, sedikit gemetar. King Sui mengerti. Dia sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa Di Chen memahaminya. Jika Di Chen tidak mengambil inisiatif, King Sui tidak akan pernah mengambil langkah pertama ini. Mungkin dia benar-benar ingin jatuh cinta padanya, jadi King Sui sudah sangat senang memiliki wanita seperti dia yang menurunkan harga dirinya dan mendekatinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku benar-benar ingin membuatmu bahagia. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar menyukaimu. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kamu merasakan kesedihan. Aku rela melakukan apapun untukmu. Kamu cantik, sangat cantik dan kamu seperti peri di hatiku. Karena ini adalah apa yang telah Anda pilih, saya akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan Anda menyukai saya, jatuh cinta dengan saya. Di masa depan, kami akan memiliki banyak anak. Siapa yang akan melahirkan anak untukmu, kamu hanya tahu bagaimana mengatakan omong kosong. Mata jernih Di Chen memiliki sedikit senyum memabukkan, yang sangat puas, sangat tenang. King Sui melepaskan tangannya untuk membuka cadar di wajahnya, memperlihatkan penampilannya yang menarik. Wajahnya yang seputih salju memiliki sedikit rona merah. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa Di Chen sangat dekat dengannya, tidak seperti dia yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. King Sui bahkan ingin memeluknya dengan benar, tetapi akhirnya tidak mengambil langkah itu. Ayo pergi dan lihat elang cahaya emas yang ditembak jatuh. King Sui memegang tangan Di Chen, tersenyum dan berkata. Di Chen mengangguk. Mereka berdua berjalan ke elang cahaya emas yang mati itu. Jaraknya hanya sekitar 200 meter tetapi King Sui merasa bahwa perasaan yang dia rasakan saat berjalan sejauh ini sangat halus. Di Chen membiarkan King Sui memeluknya saat mereka berjalan,
senyum tipis di wajahnya. Dia kadang-kadang menoleh untuk menatapnya tetapi ketika King Sui bertemu dengan tatapannya, dia akan sedikit menundukkan kepalanya. Segera, mereka tiba di tempat mayat elang cahaya emas berada. Selain kepalanya pecah, bagian-bagian lainnya masih utuh sempurna. Dia dengan mahir mengulitinya, melepaskan tendon dan inti binatang iblis, serta mengumpulkan beberapa darah dan tulang. Bagaimanapun, ini adalah binatang iblis tingkat martial Sein dan sangat berharga. Selebihnya, dia hanya memanggil burung api dan membakar daging dan yang lainnya dengan bola api. King Sui hanya memotong beberapa potong besar daging dari punggung dan kaki elang cahaya emas, berencana memanggang daging untuk dimakan. Daging binatang tingkat martial Sein cukup lezat. Kultivator tingkat martial Sein lainnya jatuh. King Sui tidak lagi merasakan apa-apa tentang itu. Benua Green Cloud, Klan King. Selamat, kakak ipar, kamu telah mencapai peak martial King. King Bei menatap Ming Yue Glow dengan gembira dan tersenyum. Orang-orang lain di King Clan juga sangat senang. Di antara mereka, yang berkembang paling cepat adalah Luan Luan, diikuti oleh Changhai Ming Yue, Ye Jiange dan Ming Yue Glow. Sekarang, Ming Yue Glow tiba-tiba mencapai Raja Bela Diri Puncak, melompati Raja Bela Diri kelas 9 dan 10. Ming Yue Glow tidak tahu di level berapa bentuk harimaunya tetapi hanya tahu bahwa dia telah mencapai terobosan lain untuk sampai di level peak martial King. Sebelum dia pergi, King Sui telah meninggalkannya dengan banyak pil obat serta beberapa resep sup obat untuk membantunya menenangkan tubuhnya. Setelah mencapai levelnya saat ini, kemajuannya di seluruh alam kultivasi akan melambat tetapi kemampuannya akan memasuki fase peningkatan yang cepat. Luan Luan sekarang sudah menjadi pembudidaya Raja Bela Diri kelas 3 dan mahir dalam bentuk bangau, bentuk harimau, bentuk beruang, cantering rusa, dan tinju penghubung kembali. Tai Chi-nya juga telah mencapai tingkat yang cukup tinggi dan dia memiliki banyak binatang iblis yang kuat. Sekarang, beruang batu lapis baja api surgawi telah menjadi binatang iblis yang cukup kuat di tingkat Raja Bela Diri Puncak. Kemajuan Luan Luan membuat generasi ketiga King Clan merasa sedikit tidak berdaya. King Bei hanya di kelas 5 Xiantian sementara yang lain dari generasi ketiga Klan King, selain King Yu yang berada di kelas 4 Xiantian, yang lain ada di sekitar kelas 2 atau 3 Xiantian. Kecepatan seperti itu secara signifikan menyimpang. Sebelum King Sui pergi, dia meninggalkan cukup banyak pil konsentrasi roh dan pil konsentrasi aroma, serta hal-hal lain yang dapat meningkatkan budidaya mereka seperti pil vitalitas harimau dan resep untuk sup dan semur. Inilah mengapa mereka berkembang begitu cepat. Hanya saja Luan Luan telah menyebabkan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Jiange dan Changhai Ming Yue keduanya memiliki kekuatan 4 negara, yang terutama berkat efek dari pil obat yang ditinggalkan King Sui. Hanya setelah mencapai setidaknya level peak martial King, akan mengambil pelet primordial air angin, pelet revitalisasi hebat, pelet kecantikan, dan hal-hal lain dengan level yang sama memungkinkan budidaya mereka meningkat pesat. Huoyun Liuli dan Si King Zuang lambat dalam perbandingan. Huoyun Liuli berada di kelas 5 martial King sementara Si King Zuang berada di kelas 8 Xiantian. Kemajuan mereka masih dianggap cukup cepat. Ada juga Wen Ren Wu Suang. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, peningkatan tingkat kultivasinya masih pada tingkat yang menakutkan. Dia sudah menjadi kultivator tingkat Raja Bela Diri ketika King Sui pertama kali bertemu dengannya setelah dia kehilangan ingatannya. Setelah waktu yang lama, bersama dengan petunjuk King Sui, dia telah melampaui Huoyun Liuli dan mencapai tingkat Raja Bela Diri kelas 7. Alasan kemajuannya yang cepat juga sebagian berkat beberapa pembudidaya tingkat martial Sein di King Clan. Hal-hal yang diajarkan King Sui kepada mereka, beberapa orang lebih cocok untuk mengolahnya, misalnya Luan Luan, Ye Jiange, Changhai Ming Yue dan Ming Yue Glow. Sebagai perbandingan, orang lain sedikit lebih lemah. Namun, beberapa pembudidaya tingkat martial Sein di King Clan juga memberikan petunjuk yang tidak kalah dengan apa yang diajarkan King Sui. Selain itu, kontributor utama masih merupakan hal-hal yang ditinggalkan King Sui, termasuk pil obat, sup, semur, anggur obat, atau buku perubahan 8 trigram. Mereka memiliki efek termasuk pembersihan meridian, pengerasan tendon, penguatan tulang, ini semua adalah hal yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, bahkan dalam mimpi mereka. Secara bersamaan, ketika level King Clan meningkat, bisnis mereka juga berkembang sangat cepat. Sekarang, Klan King telah menjadi penantang teratas di benua Green Cloud, klan nomor 1 yang tak terbantahkan. Tentu saja, itu tidak mempertimbangkan klan utama yang menyembunyikan identitas mereka dari dunia. Namun meskipun benua Green Cloud sangat besar, itu hanyalah puncak gunung es ketika ditempatkan di depan dunia luar. Negara Bintang 7. Setelah terbang selama 2 hari berturut-turut,
baik King Sui dan Di Chen tiba di negara bintang 7. Tatapan Di Chen berubah tidak wajar, dan bahkan memiliki sedikit kebingungan. Ini adalah tempat yang pernah dia ingat dengan kuat. Disinilah dia dibesarkan, tempat yang telah memberinya kenangan terbaik dan paling menyakitkan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini dalam hidup ini. Meskipun dia berpikir untuk kembali, dia tidak menyangka akan secepat ini. Perasaan antisipasi yang samar tumbuh di hatinya. King Sui memandang Di Chen yang alisnya berkerut, dan mengangkat tangannya, jangan terlalu memikirkannya. Masih ada aku. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan, oke. Petik 2. Saya baik-baik saja. Saya tidak pernah berpikir ingin melakukan sesuatu. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa keputusan mereka saat itu salah. Di Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan linglung. Penginapan 4 laut. Ini adalah penginapan teratas di barat kota 7 bintang. Yang membedakan penginapan ini dari yang lain adalah suasananya, yang tampak sangat kuat dan luar biasa, namun tidak mewah. Dekorasinya sebagian besar berwarna putih atau abu-abu. Ada 9 lantai di Forseas Inn, setiap tingkat memiliki 100 kamar dan 1 aula besar. Tempat itu ramai dengan aktivitas, dengan banyak orang masuk dan keluar. Namun, pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan dapat mengatakan bahwa sebagian besar orang adalah praktisi seni bela diri. Ini tidak aneh. Itu karena Forseas Inn memiliki nama lain, Warriors Den. Forseas Inn memiliki peraturan yang aneh, yaitu bahwa pembudidaya seni bela diri yang telah mencapai tingkat peak martial king atau lebih tinggi dapat tinggal di sini secara gratis secara permanen. Mereka yang berada di level martial king hanya perlu membayar setengah harga, sementara level Xiantian bisa mendapatkan diskon 30%. Ini juga sesuatu yang diketahui King Sui dan Di Chen setelah masuk. Namun, King Sui tidak kekurangan sedikit uang dan berencana untuk membayar saja. Tidak perlu baginya untuk membuktikan tingkat kultivasinya kepada orang lain. Orang yang menerima pembayaran adalah seorang wanita yang tampak dewasa dan menawan berusia 30-an. Dia memiliki sosok yang hebat dan mengenakan satu set pakaian yang merupakan keseimbangan yang baik antara konservatif dan terbuka. Pesona dewasanya akan menyebabkan pria dari segala usia menelan ludah. Kami ingin tetap di sini. Lantai mana yang masih memiliki kamar kosong? Karena King Sui telah memutuskan untuk membayar uang untuk tinggal di sini, dia bertanya langsung. Tuan, tolong ikuti saya. Wanita itu tersenyum dan meminta seorang pria untuk mengambil alih posisinya, sebelum memimpin King Sui dan Di Chen ke atas. King Sui dan Di Chen mengikuti wanita itu, melihat-lihat tempat itu saat mereka menuju. King Sui tercengang. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat orang-orang yang mereka temui. Dari tingkat pertama hingga ketiga, masih ada beberapa orang yang bukan praktisi seni bela diri atau belum mencapai Xiantian. Tetapi dari tingkat ketiga dan seterusnya, mereka sebagian besar setidaknya tingkat Xiantian dan semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi tingkat pembudidaya seni bela diri. Dia memimpin mereka berdua sampai ke lantai 9 di mana tidak banyak orang. Di aula, hanya ada beberapa orang yang minum atau mengobrol. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah kultivator tingkat Martial Saint, sementara yang lain juga di tingkat Martial King. King Sui sepertinya merasakan sesuatu saat dia melihat wanita yang memimpin mereka ini, merasa bingung. Dia hanya tampaknya menjadi pembudidaya raja bela diri puncak paling banyak. Mungkinkah dia bisa mengatakan bahwa Di Chen juga berada di level peak Martial King atau bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri dan dengan demikian telah membawa kita ke lantai 9. King Sui menebak. Bagaimana pendapat kalian berdua tentang ruangan ini? Wanita itu tersenyum, membuka pintu ke salah satu kamar. King Sui melihat sekeliling dengan cepat. Ada aula kecil dengan kamar di sisi utara dan timur yang seharusnya menjadi kamar tidur. Ada juga kamar di sisi barat, tapi King Sui merasa itu seharusnya kamar kecil. Biasanya tidak ada dapur di penginapan. Ini sangat bagus. Berapa harganya? Kami akan tinggal di sini selama setengah tahun pertama. Ayo selesaikan tagihannya sekarang.